judul, gue akan ngerangkum alur cerita dari film yang berjudul 2001 Maniak. Film ini mengisahkan tentang sekelompok mahasiswa yang terjebak di kampung psikopat. Kampung itu dihuni oleh orang-orang cantik dan bulat. Anjing, bulat. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Terlihat mahasiswa dan mahasiswi sedang melakukan KBM atau kelas belajar mengajar tentang sejarah. Namun karena pembelajaran mereka terasa membosankan, seorang pelajar bernama Nelson menghiburnya dengan cara menampilkan gambar pelajar lainnya yang sedang mabuk. Aksinya pun berhasil membuat para pelajar terhibur. Namun suatu ketika saat Nelson menjalankan aksinya, tiba-tiba laptopnya error yang menyebabkan dosen mereka melihatnya. Akibatnya, Nelson, Anderson, dan Anjas pun dihukum oleh dosen mereka. Karena mereka tidak serius mempelajari sejarah Perang Dunia, dosen pun mengingatkan mereka dengan pepatah angker. Those who don't learn from history are doomed to repeat it. Gentlemen, the party is over. Namun mereka tidak menghiraukannya. Dan mereka pun pergi ke pantai untuk menghindari tugas yang diberikan oleh dosennya. Bisa disimpulkan bahwa mereka ini sangat membenci pelajaran sejarah. Akan tetapi, tak sengaja mereka menabrak hewan peliharaan seorang pejalan kaki. Mereka pun meminta maaf. Namun si pejalan kaki ingin nebeng bersama mereka. Karena merasa tidak beres, Nelson pun menyuruh mereka untuk melanjutkan turnya. Dan setelah mereka pergi, faktanya orang tersebut dengan sengaja melemparkan hewan peliharaannya ke pengendara yang lewat. Entah apa tujuannya. Lanjut, karena kejadian tadi mereka pun berhenti untuk membersihkan mobil mereka. Tak lama kemudian, terlihat seorang cowok fuckboy dan dua orang cewek seksoy yang berhenti untuk mengisi bahan bakar. Anjas pun menanyakan tujuan mereka, dan ternyata tujuan mereka sama, yaitu ke pantai. Karena hal itu, Nana pun meminta nomor telepon mereka dengan tujuan agar mereka bisa menginap di hotel yang sama. Anjing. Namun karena tidak ada kertas, Anderson pun menulisnya di perut seksoy Nana. Later, boys. On the beach. Akhirnya, mobil mereka pun selesai dibersihkan. Dan setelah mereka pergi, terlihat tukang cuci mobil yang mencurigakan. Singkat waktu, malam pun tiba. Karena merasa tersesat, mereka pun berhenti sebentar untuk mengambil peta yang berada di bagasi. Namun saat Nelson membuka bagasi, tiba-tiba tukang cuci mobil tadi membacoknya hingga tewas. Namun faktanya itu hanyalah mimpi. Tidak hanya di dunia mimpi, di dunia nyata juga mereka tersesat. Karena hal itu, Anderson pun menyuruh Nelson untuk keluar karena dia tahu jalan pintas. Singkat cerita, mereka pun berada di tengah hutan dan memasuki kampung mencurigakan yang di dalamnya banyak bangunan yang terlantar. Mereka mengira kampung ini sudah ditinggalkan. Namun faktanya banyak orang di dalamnya yang menyambut kedatangan mereka dengan hangat. Dan inilah wali kota kampung itu yang menggunakan style bajak laut. Tak lama kemudian datang si fuckboy dan cewek seksoynya yang akan menginap di kampung ini. Ternyata masih ada korban selanjutnya, yaitu pasangan antara Negro dan Asia yang bernama Malcolm dan Bella. Karena di sini ceweknya cantik dan seksoy, Nelson dan lainnya pun memutuskan untuk menginap di villa kampung ini. Yang kita tahu bahwa mereka tidak mengetahui kalau kampung ini adalah kampung psikopat kanibal. Kemudian Nelson dan Anjas pun akan diantar ke kamarnya oleh cewek seksoy Les Viola. Di tempat lain terlihat Malcolm dan Bella yang sedang berbincang dengan seorang pelayan, yang dimana pelayan tersebut mengingatkan agar mereka tidak telat makan malam karena Nenek Bon membenci keterlambatan. Nah, siapa Nenek Bon?
dan apa jabatan dia di kampung ini. Kalau mau tahu, simak aja video ini. Setelah pelayan itu pergi, mereka pun melakukan perkawinan haram. Kemudian scene berpindah ke si Nelson dan temannya yang sedang menikmati kipasan cewek seksoid di sana. Di sisi lain, wali kota dan anak buahnya sedang membicarakan tentang si Malcolm dan si Bella, yang bisa disimpulkan bahwa wali kota tidak suka terhadap mereka. Awalnya, wali kota menyuruh mereka untuk mengusirnya. Namun karena Malcolm dan Bella memiliki daging yang empuk dan panjang, wali kota pun mengurungkan niatnya. Di tempat lain, fuckboy dan lainnya didatangi oleh manajer villa yang bernama Harper. Kate yang sanggup melihat Harper, dia pun menggodanya dan Harper pun mengajak Kate untuk main. Scene berpindah ke Nenek Bon yang merupakan istri si wali kota atau ratu di kampung ini, di mana sekarang ini Nenek Bon sedang membuat minuman segar untuk mereka. Tak lama kemudian datang seorang anak kecil bernama Billy yang sedang mengejar kucingnya. Nenek Bon pun menyuruh mereka untuk membantunya. Di sisi lain, Kate yang gatal membuka resleting celana si Harper, dan juga Harper memegang pantainya si Kate. Karena tidak mungkin beradu di sana, Harper pun mengajak Kate ke tempat sepi. Akhirnya kucing yang dikejar si Billy pun tertangkap. Anderson pun mengajak Billy bermain. Namun Billy menolaknya karena dia akan menggantung kucing miliknya. Dengan itu dia bisa mendapatkan perak dari ibunya. Sontak membuat mereka kaget. Di sisi lain, Harper dan Kate sudah menemukan tempat yang sepi, yaitu di kandang kuda. Mereka pun beradu jigong di sana. Agar lebih mantap, Harper pun menyuruh Kate untuk memakai penutup mata dan mengikat tangannya dan kakinya menggunakan tambang. Namun saat dibuka, Kate kaget karena tambangnya terikat dengan kuda. Dalam hitungan detik, tubuh seksoid Kate pun berpisah. Singkat waktu, malam pun tiba. Ternyata kejadian tadi sudah direncanakan oleh si wali kota dan belum diketahui oleh siapa-siapa. Wali kota pun memuji Harper karena melakukan tugasnya dengan sangat baik. Di sisi lain, saat Anderson sedang beradu cungur dengan Nana, tiba-tiba Nelson datang dan mengganggunya yang menyebabkan Nana pergi. Anjing kan? Iyalah anjing, masa enggak? Temen kayak gitu harusnya dijauhin, cok. Lanjut. Singkat waktu, tengah malam pun tiba. Karena tadi diganggu saat adu cungur, Anderson pun melakukan beraduk senjata di kamar. Tidak hanya dia, Malcolm dengan Bella, fuckboy dengan si pelayan anjing gay, dan Anjas dengan 2 orang cewek. Kecuali si Nelson dengan kasur. Tapi santai dulu coy. Saat Nelson bergairah dengan kasur, tiba-tiba ada yang memanggilnya, yaitu si tante yang membawa alat aneh. Si tante pun menggoda Nelson dengan bodi yang bergundung-gundung. Sayangnya adegan ini tidak bisa ditampilkan oleh YouTube. Saat Nelson tidak berdaya ditunggangi oleh si tante, Nelson pun disuruh untuk meminum air yang berada di alat anehnya si tante. Dan Nelson pun meminumnya sambil digenjot oleh si tante. Namun tiba-tiba perut Nelson melepuh dan bolong, yang pastinya dia tewas. Sepertinya air yang diminum Nelson adalah air keras. Wah. Singkat cerita, keesokan harinya mereka pun berkumpul untuk pulang, namun dicegah oleh wali kota dan lainnya. Wali kota pun mengajak mereka agar tinggal di sini sebentar lagi, karena kampung ini akan mengadakan pesta besar-besaran. Di sisi lain, mereka baru sadar bahwa Nelson dan Kate menghilang. Karena hal itulah mereka pun menunda tujuan mereka. Tak lama kemudian datanglah Nenek Bon yang menyuruh mereka agar berpencar cowok dengan cowok dan juga cewek dengan cewek. Tak terkecuali Anjas yang mengikuti gadis lesbiola. Di sisi lain terlihat mayat Kate dan Nelson yang sedang dipotong-potong untuk dijadikan makan malam. Sementara para gadis dimandikan untuk di make up kan.
Di taman, Anjas yang sangek melihat gadis cantik yang sedang adu cungur. Dia pun memanfaatkan itu untuk colai. Namun karena berisik, Anjas pun diusir oleh mereka dan disebut kayak babi. Anjas pun pergi ke tempat para lelaki. Dia pun berhasil memainkan permainannya. Namun saat Harper mengambil alat pelemparnya, ternyata alat yang digunakan oleh mereka adalah kepala si Kate dan si Nelson. Namun mereka tidak mencurigainya. Di sisi lain terlihat Bella yang sudah di makeover ala Princess Inches gitulah, yang berada di bawah lonceng besar. Bella pun bingung karena mendengar Nenek Bon mengucapkan kata-kata kebencian. Setelah itu Nenek Bon pun menarik tambang yang terhubung dengan lonceng, yang menyebabkan Bella Pejeret tertindas. Fuckboy yang melihatnya kaget. Dia pun berlari ketakutan dan dikejar oleh si tante. Namun sayangnya ia malah tertangkap oleh si pelayan. Akhirnya fuckboy pun tewas ditucuk oleh gadis kembar. Di sisi lain Nana dicegah oleh si Persik agar tidak jadi pulang. Namun Nana tetap kekeh dia akan pulang. Saat Nana tidak ada, terlihat sosok Persik yang aslinya. Saat berada di bar, mereka bekerja sama untuk mengawasi satu sama lain karena mereka sudah mulai curiga kepada wali kota dan antek-anteknya. Saat di luar, mereka berpencar untuk mencari Nelson dan lainnya. Dan tidak lupa Anderson beradu cungur dengan Nana. Saat Malcolm berada di hutan, ia melihat anak kecil yang baru tumbuh sedang membunuh tikus. Sementara di hotel, terlihat si pelayan sedang membawa semua barang-barang mereka. Di sisi lain, Anderson curiga karena melihat kasur bolong penuh darah. Dan tak sengaja melihat si fuckboy sedang mengintip. Karena hal itu, Anderson pun memeriksa gubuk itu. Namun saat di sana, ia melihat wajah yang berceceran darah. Dan saat membukanya, ternyata itu hanyalah buah stroberi. Dan datanglah dua orang koki psikopat. Dia tidak menyadari bahwa di belakangnya si fuckboy sedang digantung. Anderson pun menanyakan keberadaan temannya. Seperti penjahat biasanya, koki itu pun pura-pura tidak tahu. Karena hal itu, Anderson pun menanyakan keberadaan mobilnya. Koki pun memberitahunya. Sementara itu, Malcolm frustasi karena sering diikuti oleh penyanyi jalanan. Penyanyi itu pun menunjukkan keberadaan si Bella. Ternyata dia bukan Bella dan tertangkaplah Malcolm. Di sisi lain, tak sengaja Nana melihat organ tubuh yang berada di dalam toples yang usianya sudah ratusan tahun. Di tempat lain, Anjas yang berada di villa, ia bertemu dengan si Persik. Singkat saja, Persik pun menggodanya ala GTA. Tahu kan yang di game GTA dulu itu, GTA San Andreas, tahu kan? Anjing. Namun bedanya Johnny si Anjas dimamam. Sementara itu Anderson pun sudah sampai di gudang. Ia pun menemukan gitar Nelson yang sudah usang dan menemukan motor si Malcolm. Namun saat ia menaikinya, tiba-tiba si Billy mengheadshotnya. Scene balik lagi ke si Malcolm, yang dimana Malcolm diikat di tempat pengempengan. Singkat saja, Malcolm pun tewas pejeret. Seperti pacarnya tadi, singkat waktu malam pun tiba. Ternyata Nelson belum mati dan juga Nana. Sepertinya mereka akan dijadikan persembahan. Kemudian wali kota memperlihatkan hidangan makan malam, yaitu kepala si Malcolm, Anjas, Kate, fuckboy, dan Anderson. Kecuali si Bella yang kondisi kepalanya hancur pejret. Lalu Anderson pun diberikan kesempatan kedua oleh mereka. Dengan satu syarat, dia harus membunuh Nana. Anderson pun menyetujuinya. Namun dengan bijak, Anderson menggunakan kesempatan itu untuk membunuh wali kota.
Namun sayangnya lemparannya meleset. Mereka berdua pun mencoba untuk melarikan diri dari sana. Namun sayang, karena jumlah mereka banyak, mereka berdua pun tertangkap kembali. Saat Anderson membukanya, Anderson pun mengancamnya agar dirinya dan pacarnya dibebaskan. Jika tidak, dia akan mencongkel matanya. Keesokan harinya, terlihat Sheriff Kota sedang membaca komik tentang si wali kota. Tak lama kemudian, datang Anderson dan Nana. Mereka pun menceritakan semuanya. Sheriff pun memeriksanya dengan mereka. Namun saat sampai di sana, ternyata kampung itu sudah tidak ada. Dan anehnya, kampung itu berubah menjadi kuburan tua. Sheriff pun merasa dirinya dibodohi oleh anak kuliah yang sedang mabuk. Lalu mereka berdua pun melihat makam wali kota yang dikuburkan tahun 1862. Diketahui bahwa makam yang berada di sini adalah makam pemberontak yang pada era Perang Dunia. Lalu mereka pun pergi meninggalkan makam itu. Akan tetapi mereka terkena jebakan si Billy hingga kepala copot dan film pun tamat. Pesan yang bisa dikutip dari film ini adalah belajar sejarah memang membosankan, tapi tanpa sejarah hidup kita tidak akan tenang. Iyalah, coba bayangin aja jika para pahlawan kita tidak berhasil mengusir para penjajah. Pasti kita akan mengalami yang namanya kelaparan, kerja rodi dan lain-lain. Jangankan kerja rodi, disuruh mak aja ke warung malos.